Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bahwa hari ini, minggu ini kita bersama memasuki minggu Advent yang ketiga dalam penghayatan masa Advent Natal di tahun 2020 ini. Kita patut bersyukur kepada Allah karena masih diperkenankan untuk bersama-sama merayakan Advent Natal ini meskipun kita masih di tengah pandemi COVID-19. Tak henti-hentinya kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk terus melaksanakan protokoler kesehatan, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Belum membaiknya kondisi akibat pandemi COVID-19 ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Marilah kita senantiasa melakukan peribadatan ini dengan setia dan taat sehingga iman kita terpelihara. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki peribadatan ini di Minggu Advent ketiga ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent, yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Saat teduh untuk kita.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, marilah ibadah Minggu Advent yang ketiga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Kami persilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan juga simpatisan, memasuki Minggu Advent yang ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap. Karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama menyatakan, bangkitlah menjadi terang, teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita menyediakan hati, pikiran dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 84 bait pertama dan yang kedua, Ya Yesus dikau kurindukan, sebagai nyanyian pujian kita. Ya Yesus kedatangan
Tuhan, kami sibuk menghitung banyaknya berkat yang kami kumpulkan. Sementara banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Namun kami tidak peduli kepada mereka, Tuhan. Kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kasihani dan ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kasihani dan ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama, dan kami pun gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kasihani dan ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita boleh menyesali dosa dan kesalahan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya, serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam kitab Mazmur 146 ayat yang ke-8. Demikian berita anugerah bagi kita. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita atas berita pengampunan itu, berita anugerah itu dalam nyanyian Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita akan mengaturkan doa syafaat dan kita akan juga menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang menyatakan diri di dalam firman yang telah menjadi manusia, Sang terang yang datang ke dunia, yakni di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang mengiring kehidupan kami, hadir dalam hidup kami, dalam pribadi kami, di dalam Allah Roh Kudus. Syukur kami kepadamu ya Allah, di dalam peribadatan online saat ini, kami Engkau persekutukan, Engkau satukan melalui dunia maya ini. Dan yang kami percaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami memberkati peribadatan saat ini. Di dalam kami merasakan sukacita. Di dalam kami masih merayakan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang akan kami rayakan di dalam perayaan Natal, yaitu Tuhan Yesus yang lahir di dunia. Tentunya Tuhan, di dalam kami menghayati masa Advent ini, kami bersyukur ketika Tuhan ingatkan selalu di dalam kami terus berharap, terus menyiapkan diri hari lepas hari untuk semakin baik dan semakin siap dalam merayakan kedatangan Tuhan Yesus itu. Saat ini Tuhan, perkenankan kami semua menyatukan hati, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, yang bila mana saat ini di dalam keadaan sakit, di dalam kelemahan fisik, di dalam keringan yang boleh dirasakan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati dengan kesembuhan, kekuatan, bahkan memperbarui semangat dan pengharapannya. Kami juga berdoa bila mana saudara-saudara kami saat ini berbeban berat oleh karena pergumulan, permasalahan hidup yang dialami. Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir memberikan kekuatan, pengharapan, dan jalan keluar. Kami pun juga berdoa di dalam pergumulan besar di dalam kehidupan dunia ini. Saudara-saudara kami yang saat ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan boleh hadir memulihkan, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Perkenankan juga Tuhan kami menaikkan syukur ketika Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat tetap melaksanakan aktivitas, pelayanan, pekerjaan, bahkan segala tanggung jawab kami. Ajar kami untuk menaikkan syukur ketika kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Bersyukur pula Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Jemaat Tuhan terkhusus di Boyolali, baik di induk maupun di pepantan yang ada. Tuhan senantiasa berkati di dalam kami boleh bersekutu, di dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan ini, Tuhan boleh berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga-keluarga muda di dalam pengharapan akan hadirnya anak perjanjian-Mu yang akan melengkapi sukacita kehidupan rumah tangganya. Kami percaya Tuhan memberikan kelancaran hingga persalinan, hingga boleh lahir anak perjanjian-Mu yang menjadikan sukacita bagi kami semua. Dan terlebih juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami di dalam perjuangan akan pencapaian masa depan, baik di dalam studi, sekolah perkuliahan. Berkatilah Tuhan yang bila mana saat ini sedang melaksanakan ujian akhir semester maupun yang sudah melampauinya dan saat ini masih menjalaninya. Segala apapun yang mereka usahakan Tuhan berkati supaya menuai hasil yang baik karena Tuhan memberkatinya. Dan segala masa depan, pengharapan, cita-citanya Tuhan berkati pula. Dan kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam pekerjaan ataupun juga yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati pula. Di dalam pengharapan akan hadirnya pasangan hidup juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, terkhusus GKJ Boyolali. Tuhan berkati kami di dalam kami menjalani kehidupan bergereja.
tugas panggilan gereja dalam pewartaan kesaksian tentang keselamatan yang daripadamu dan di dalam pemeliharaan iman, pemeliharaan keselamatan. Berkati kami Tuhan, majelis gereja, baik pendeta, penatua dan diaken, badan pembantu majelis, tim komisi panitia yang ada dalam pelayanan. Berkati kami Tuhan untuk tetap melaksanakan dengan semangat, dengan keteguhan, dengan pengharapan, dengan kesehatan, kekuatan kami boleh melayani Tuhan melalui jemaat Tuhan di sini. Terkhusus juga Tuhan di tengah pandemi ini, Kau berkati juga di dalam kami melaksanakan beribadah dan pelayanan, terlebih tim multimedia yang Tuhan pakai di dalam hal ini, terkhusus di dalam menjalani tugas panggilan yang khusus saat ini boleh dilakukannya. Berikan kesehatan, kekuatan, kerendahan hati, dan biarlah Tuhan kami pun juga di tengah pandemi ini terpanggil terus sebagai gereja untuk menyatakan kesaksian kami, menyatakan terang kasih Tuhan dengan berbagi, dengan menyatakan pelayanan kasih kami pada mereka yang membutuhkan. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Bersyukur ketika pesta demokrasi di tanggal 9 Desember 2020 berlangsung dengan baik, dan segala apapun yang boleh kami pertaruhkan ketika Tuhan telah menentukan pemimpin yang akan memimpin bangsamu Indonesia ini di dalam pilkada, di dalam pemilihan kepala daerah tersebut, kepala-kepala daerah yang Tuhan tunjuk, Tuhan berkati di dalam setiap keberlangsungannya. Dan kami pun juga berdoa untuk Bapak Presiden hingga Ketua RT, segala apapun yang Tuhan nyatakan di dalam hal ini, Tuhan berkati para pemimpin kami. Di tengah pandemi ini juga Tuhan berkati para medis. Kami percaya Tuhan, di dalam kami terus berharap adanya vaksin yang untuk boleh mengatasi segala pergumulan ini. Kami percaya Tuhan boleh memberkatinya, sehingga kami boleh lepas di dalam belenggu di dalam pandemi ini, dan kami terus berharap bahwa Tuhan boleh hadir mengatasi pergumulan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, saat ini di dalam peribadatan Minggu Advent yang ketiga, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami, hamba-Mu di dalam keberadaannya. Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang ketiga ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Di dalam pelayanan firman, saat ini kita akan bersama-sama menerimanya, dan saya akan mengambil bacaan leksonari di bacaan Injil di Minggu Advent yang ketiga ini, terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ke-8, dilanjutkan 19 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberitakan kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya."
Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga simpatisan yang tergabung di dalam peribadatan online saat ini, di dalam Minggu Advent yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini boleh menghayati di tengah-tengah masa Advent bahwa ada perenungan tentang hidup. Ternyata jikalau kita boleh menilik dan sadar dalam diri kita, ada makna bahwa hidup adalah untayan, penantian. Hidup adalah untayan, penantian. Ketika penantian di dalam hidup kita itu satu, penantian itu terpenuhi, maka akan muncul penantian yang lain di depan yang diharapkan oleh kita. Satu terpenuhi, lalu nanti ada lagi penantian lain di depan kita yang kita harapkan. Dan terus-menerus ada. Contoh misalnya adalah seorang yang belajar di sekolah menantikan kelulusannya. Lalu ketika lulus, ia melanjutkan kuliah. Di dalam perkuliahannya ia menantikan kapan wisuda. Setelah wisuda, penantiannya telah tercapai itu, menantikan kapan aku bekerja. Setelah bekerja ia menantikan bagaimana ia akan menemukan pasangan hidup. Lalu menantikan di dalam ketika ia menikah, di dalam penantian yang sudah tercapai itu, ada penantian ingin memiliki keturunan atau anak, dan seterusnya. Hal ini tanpa kita sadari menjadi bagian bahwa hidup juga ada memaknai bahwa hidup itu adalah untayan, penantian. Dan jikalau sebagai orang percaya saat ini, di tengah-tengah kita merasakan dan merayakan masa Advent, dan kita masuki Advent yang ketiga, demikian penantian masa Advent ini kita hayati tentang hal makna Advent itu sendiri, yakni berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Sebagai orang percaya pun kita memaknai penantian itu. Ada seseorang yang kita nantikan di dalam masa Advent ini, di dalam Natal, yakni apa? Kedatangan Tuhan Yesus di dalam kelahirannya di dunia. Inilah yang kita hayati di dalam pemaknaan Advent, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus melalui kelahirannya di dunia. Hari Minggu Advent yang ketiga ini, jikalau kita secara khusus pemaknaan bertahap dan terus berlanjut, itu adalah Minggu Sukacita, Gaduet Sunday. Minggu pertama tentang hal pengharapan, minggu kedua tentang persiapan, dan minggu yang ketiga tentang sukacita. Oleh karenanya pemberitaan firman ini mencerminkan juga kegembiraan umat dengan keyakinan akan kedatangan Sang Terang atau Tuhan Yesus itu, Sang Terang dunia. Di Advent ini kita akan bersama-sama mengenang sejarah, tetapi juga di dalam hal ini ada panggilan menata hidup untuk lebih baik di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini. Karena apa Bapak Ibu?
Saudara yang terkasih, karena kita telah disinari sang terang itu, serentak itu juga setelah kita boleh disinari sang terang itu, kita juga mengabarkan kabar baik itu, membawa kesaksian tentang sang terang. Dan inilah yang menjadi tema di dalam Minggu Advent yang ketiga, memberi kesaksian tentang sang terang. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan juga simpatisan, memberikan kesaksian tentang sang terang, tema di dalam perenungan di Minggu Advent yang ketiga. Mungkin timbul dalam pertanyaan, mengapa dan apa pentingnya sang terang harus diwartakan? Mengapa dan apa pentingnya sang terang harus diwartakan? Ini yang menjadi sebuah perenungan, bahwa karena hal itu adalah kabar baik, kabar keselamatan. Kabar baik yang dinyatakan oleh Allah, kabar keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Dan ini yang terus dinyatakan di dalam kita hidup di dunia ini. Contoh kalau kita ingat adalah di Perjanjian Lama. Allah menyatakan kabar baik, kabar keselamatan bagi umatnya Israel di tanah pembuangan melalui Nabi Yesaya. Dan saat ini melalui bacaan ini Allah menyatakan kabar baik, kabar keselamatan itu melalui Yohanes Pembaptis yang memberitakan sang terang dunia. Kita diingatkan di sini di dalam Allah menyatakan kabar baik dan keselamatan, sifat Allah yang adalah kasih. Kasih Allah pada manusia dinyatakan pada terang yang menuntun kehidupan umatnya, dan firman yang menjadi daging melalui rohnya. Inilah yang menjadi sebuah landasan bagaimana apa sih dalam hal ini pentingnya sang terang itu harus diwartakan. Apa yang difirmankan dahulu, dijanjikannya di dahulu, ternyata digenapi, dinyatakan. Apa yang dinyatakan dahulu di dalam Perjanjian Lama oleh para nabi dinyatakan, digenapi. Hal ini yang menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan kita bergumul terus di dalam dosa, di dalam kegelapan oleh karena dosa tersebut. Sehingga Allah boleh menyatakan kebaikan tentang kasih-Nya, kabar baik dan kabar keselamatan itu. Jikalau kita gambarkan, ternyata Allah yang turun dan datang itu Allah yang memang tidak sekedar hanya berfirman, menggema di dalam hal ini dari atas begitu, tapi memang Allah yang memang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi firman yang menjadi manusia itu dan merelasikan di dalam kehidupan manusia. Dan Allah yang memang tidak hanya mengundang dan menawarkan tentang hal sang terang, tentang hal kebaikan, karena memang manusia itu sungguh amat jauh dan memang kita tidak bisa menggapainya, kecuali Allah sendiri yang menggapai kita. Dan inilah yang menjadi gambaran di dalam hal bagaikan sang terang yang menyatakan tuntunan dan penyertaan. Sang terang Allah yang turun dalam dunia dalam Tuhan Yesus Kristus menyatakan tuntunan dan penyertaan. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seseorang yang tersesat ketika ia berada di tempat yang asing, di mana ia baru saat itu berkunjung di sana dan ingin menuju suatu tempat di malam hari, di hujan yang lebat begitu. Lalu ia bingung tentang menuju tempat di sana. Tiba-tiba ada mobil yang melintas dengan lampu yang lumayan dalam hal ini bersinar cerah itu, menyoroti tulisan kecil yang ternyata adalah tulisan di mana seseorang yang asing tadi dalam hal ini menemukan tempat yang dituju. Hanya sekilas mobil melintas begitu dan sorot lampu dari mobil tersebut menyoroti sebuah tulisan, ternyata tulisan tersebut adalah tempat yang seorang asing tadi itu ingin dituju atau ia akan pergi ke sana dalam keinginannya itu. Gambaran tentang melintas di dalam kegelapan dan hanya ada terang di situ. Ternyata inilah gambaran tentang hal kehidupan kita orang percaya, yang memang dalam kegelapan pekatnya dosa itu kita membutuhkan sang terang. Itu yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-9 di dalam pasal yang pertama. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia
sedang datang ke dalam dunia. Hal ini yang membuat ketika kita merasakan bahwa Allah yang berkenan menerangi kita itu menyatakan dalam inkarnasi Tuhan Yesus. Sehingga kita dalam mata batin kita, tidak hanya mata fisik kita, dapat melihat, menunjukkan jalan yang tepat dan benar dan keputusan untuk bertindak di dalam terang yang sudah dinyatakan itu. Itu yang membuat kita ingat bahwa mengapa dan pentingnya sang terang itu diwartakan. Dan pewarta yang mewartakan sang terang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar dalam hal ini Yohanes Pembaptis, sang pewarta terang. Ia perantara yang menunjukkan sang terang sejati. Ia perantara. Yohanes Pembaptis bukan sang terang itu, tetapi ia hadir dengan menunjukkan sang terang, yakni Tuhan Yesus sendiri. Kehadirannya sungguh tepat pada saat manusia memerlukannya. Manusia perlu terang karena pada dasarnya hidupnya sudah gelap karena dosa. Ternyata di sini syaratnya adalah bagaimana Yohanes Pembaptis, sang pewarta itu mewartakan sang terang. Syaratnya apa? Pewarta sang terang itu harus merasakan terang itu sendiri terlebih dahulu agar dapat menunjukkan terang pada semua orang. Di ayat 6 dan 8 itu menyatakan tentang apa yang menjadi kesaksiannya, dan dinyatakan di ayat 23. Ia konsisten akan panggilannya sampai akhir, yakni menyatakan sang terang. Dan di ayat yang 23 dinyatakan bahwa akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan dikatakan ayat 27 bahwa ia membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini gambaran tentang apa? Ada prinsip. Ketika ia menyatakan kesaksian itu, ia bukan sang terang itu, tapi ia menyatakan tentang kesaksian tentang sang terang itu. Prinsipnya adalah biarlah Tuhan Yesus yang diberitakan semakin dimuliakan, dibesarkan, dan aku yang menyatakan kesaksian itu ya harus semakin kecil. Tuhan Yesus semakin besar dan aku yang mensaksikannya harus semakin kecil. Ini salah satu prinsip ketika Yohanes Pembaptis menyatakan kesaksian tentang sang terang yang hadir di dunia, yakni Tuhan Yesus. Hal ini perenungannya adalah Bapak Ibu, godaan saat ini adalah di mana orang ingin menjadi besar, terkenal, dihormati, dipuji. Dan ini yang mungkin juga seringkali tanpa sadar merasuk dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen. Orang yang menjadi besar, terkenal, dihormati, dipuji banyak orang. Tetapi ternyata di sini sang pewarta, sang terang itu berbeda. Yohanes Pembaptis di sini menyatakan bahwa ia tidak mampu kuasa. Ia menyatakan terus terang yang sedang datang itu. Tujuan hidupnya apa? Untuk melayani Allah, menyiapkan umatnya, menyiapkan umat Tuhan dengan pertobatan, tulus mengabdi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sang pewarta yang mewartakan sang terang, Yohanes Pembaptis itu. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adapun karakter untuk menjadi sang pewarta terang, yakni bagi kita yang saat ini boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Ternyata ada hal yang pertama tentang tidak menonjolkan dirinya sendiri. Tadi prinsipnya Tuhan Yesus dimuliakan, dibesarkan, dan kita semakin kecil. Itu dinyatakan ketika ada dua golongan yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, imam dan orang Lewi. Itu golongan yang pertama. Lalu orang Farisi. Mereka adalah orang-orang kaum agama yang memiliki posisi penting dalam memutuskan segala sesuatu dalam soal agama. Mereka menanyakan tentang keabsahan, baptisan, otoritas Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang, dan penyucian dosa. Menanyakan bahwa apakah ia Mesias, apakah ia Elia. Dan Yohanes Pembaptis menjawab, aku bukan Mesias dan aku bukan Elia. Ia tampil sederhana, rendah hati. Ia menyatakan bahwa ia bukan nabi, ia hanya suara yang menyatakan dan terus menyatakan tentang luruskan jalan Tuhan, memberitakan pertobatan. Bapak Ibu Saudara
anak-anak dan simpatisan. Di Minggu Advent yang ketiga ini ajakan penting untuk memberi kesaksian kepada Sang Terang itu dengan sukacita. Marilah kita terus membangun semangat untuk membenah diri, untuk lebih baik bagaimana panggilanku sebagai orang percaya itu. Sudahkah aku menghadirkan Sang Terang itu dengan terlebih dahulu merasakan Sang Terang itu? Apakah aku mau menerima Sang Terang itu? Apakah aku mau diubahkan? Kita merasa bahwa diri kita seringkali hidup dalam kegelapan, kehilangan pengharapan, putus asa, ketakutan, pesimis dan sebagainya. Apalagi pergumulan kita di tengah dunia, di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya ya sukacita itu hampir dalam hal ini hilang dalam pemaknaan hidup manusia karena memang kita melihat begitu banyak kesedihan penderitaan ini. Namun marilah di Minggu Advent yang ketiga, yang Minggu Sukacita ini, tetap kita kuat di dalam Tuhan karena Allah Sang Terang itu hadir, sehingga boleh sekalipun ada hambatan, penderitaan, kegagalan dan sebagainya, kita boleh tetap kuat oleh karena Roh Kudus menerangi hati kita. Marilah kita membuka diri supaya kita pun yang menerima terang itu menyatakan itu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Sehingga di dalam hal ini terus mengingat akan akulah sang pewarta itu, seperti Yohanes Pembaptis, sehingga aku terus mewartakan Sang Terang itu, supaya tetaplah Allah yang dimuliakan, Allah yang dibesarkan, dan aku yang harus semakin mengecil. Dengan penuh kerendahan hati aku mau untuk terus menyatakan Sang Terang itu di tengah-tengah dunia. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam lahirnya di dunia dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, kesiapan, dan terlebih ternyata ada panggilan terus menyatakan kesaksian karena terang dunia sedang datang, dan kita yang terang telah menerima terang itu senantiasa harus menyaksikan, menyatakan kesaksian tentang Sang Terang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan simpatisan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Pada ibadah Minggu Advent ketiga dan Minggu kedua di bulan Desember ini, kita akan mengumpulkan persembahan berupa 3 kantong persembahan dan 1 kotak persembahan pembangunan. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini, kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan bersama di dalam Kidung Jemaat nomor 292, bait pertama dan kedua, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menang.
Mazmur ikut serta, kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita ini kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami kepanjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas semua berkat yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang kami sisihkan dari sebagian berkat Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Berkatilah dan sucikanlah persembahan kami ini Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk mengelola persembahan ini, biarlah semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan berguna bagi pelayanan di GKJ Boyolali ini, juga berguna bagi pelayanan kami, bagi saudara dan sesama. Tuhan ampuni jika di dalam kami mengumpulkan persembahan ini terselip dosa serta kesalahan yang kami sengaja maupun tidak. Ampuni semua dosa-dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan di dalam Kidung Jemaat 432, bait yang kedua, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang didukung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di Minggu Advent yang ketiga ini kita boleh
diperbaharui bagaimana kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam kelahirannya, dalam perayaan Natal. Kita dipanggil memberikan kesaksian tentang sang terang itu. Kita yang telah menerima terang itu, menyaksikan itu, menyatakan itu bagi semua orang. Undurlah dari peribadatan saat ini dan kembali di dalam tugas panggilan hidup kita masing-masing. Arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.